Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan membahas sesi tentang telekomunikasi. Secara umum, telekomunikasi merupakan transfer data dari satu tempat ke tempat lain melalui saluran komunikasi. Ya. Kemudian berikutnya definisi dari telekomunikasi yaitu komunikasi informasi dengan sarana elektronik, termasuk transmisi data digital, serta transmisi suara. Jadi, mentransmit data digital juga mentransmit suara atau sound. Ya, selanjutnya terkait dengan tujuan dari telekomunikasi sendiri, ada beberapa question atau pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai teknologi apa yang digunakan dalam sistem telekomunikasi ya, secara umum. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah media transmisi telekomunikasi apa yang sebaiknya digunakan pada organisasi kita. Jadi ini secara umum ada dua pertanyaan besar. Selanjutnya mengenai komponen telekomunikasi, yang pertama adalah komputer sebagai pengolah informasi, kemudian adanya terminal atau perangkat input-output yang mengirim atau menerima ya, send atau receive data. Selanjutnya prosesor komunikasi, ya, di sini pemrosesan komunikasi. Kemudian adanya perangkat lunak atau software untuk komunikasi. Selanjutnya multiplexer atau MUX, ya, di mana komponen elektronik yang bisa memilih input yang akan diteruskan ke bagian output. Dan juga di sini ada beberapa fungsi ya atau signal yang ditentukan pada bagian control select. Ya. Kebalikan dari multiplexer yaitu adalah demultiplexer ya, sering disebut dengan demultiplexer. Itu tentang multiplexer. Kemudian selanjutnya mengenai front end processor, ini bagian dari komponen sistem telekomunikasi. Itu yang pertama untuk menangani lalu lintas jaringan komputer yang masuk dan keluar dari host komputer. Kemudian selanjutnya komputer berukuran kecil yang menghubungkan ke komputer host ya, pusat sejumlah jaringan ya, seperti social network analysis atau SNA atau sejumlah perangkat peripheral ya, seperti terminal, unit disk, printer, dan unit tape. Ya. Ini bagian daripada front end processor. Adapun fungsi utama dari front end processor yaitu membantu mengurangi beban prosesor komputer utama dalam menangani komunikasi data. Jadi dengan adanya hal ini kinerja prosesor itu akan lebih baik. Kemudian tugasnya adalah yang pertama menangani masalah komunikasi di dalam jaringan tersebut. Dan selanjutnya tugasnya adalah melakukan pengecekan kesalahan, error ya, dan tugas-tugas kecil lainnya. Itu yang terkait dengan front end processor. Ya, berikutnya mengenai modem atau modulator, demodulator yang berfungsi sebagai menerjemahkan sinyal digital menjadi analog atau sebaliknya. Dan mengenai hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada sesi tentang jaringan ya. Modulator itu merupakan kinerja untuk merubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa, dan
siap untuk dikirimkan. Itu fungsi dari modulator. Dan demodulator itu memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa receive ya yang diterima ya, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Jadi dia memisahkan sinyal-sinyal yang sinyal pembawa kemudian diterima, dan kemudian informasi atau sinyal tersebut diterima dengan kondisi yang baik. Baik, pada bagian gambar ini Anda perhatikan ada host komputer ya, yang berhubung dengan komputer satu dengan lainnya. Yang biasanya di sini menggunakan IP ya, Internet Protocol. Ya. Kemudian front end processor itu berguna untuk membantu kinerja prosesor utama. Kemudian multiplexer di sini untuk memilih input yang akan diteruskan ke bagian output. Kemudian modem, ya, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, serta pemeriksaan paket data. Ya. Selanjutnya komputer kelas menengah di sini medium. Perhatikan ada channel ya, channel komunikasi. Kemudian untuk remote installation, di situ ada RIS, Remote Installation Service, di mana layanan jarak jauh adalah server yang memungkinkan komputer satu dengan lainnya terhubung. Biasanya menggunakan di sini ada Microsoft, kemudian ada BIOS, Basic Input Output System, ya, yang digunakan untuk mengeksekusi variabel lingkungan booting ya, dari jarak jauh ya. Ini biasanya digunakan oleh komputer dengan jaringan cukup luas di perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya. Mungkin itu gambaran secara umum ya. Kemudian kalau Anda perhatikan juga ya, selanjutnya ya, adalah terminal ya. Ya, terminal adalah unit-unit komputer yang terhubung ya. Di mana di sini kalau Anda perhatikan ya, fungsi dari terminal itu adalah untuk alat ya, menjadi tempat penghubung dalam satu link komunikasi di mana sinyal atau data masuk dan keluar sebagai inputan dan output. Sebagai contoh di sini seperti telepon gitu ya, fax email, kemudian komputer tentunya, terminal komputer, kemudian alat jaringan, dan printer. Mungkin itu gambaran secara keseluruhan penggunaan dari host, kemudian ada front end processor, kemudian ada multiplexer, modem, dan terminal. Ini kaitannya dengan sistem komunikasi secara menyeluruh. Adapun fungsi dari telekomunikasi yaitu mengirimkan informasi, interface atau antarmuka antara pengirim dan penerima, kemudian melakukan rute pesan pada jalur yang paling efisien. Selanjutnya melakukan pemrosesan informasi dasar. Ya. Selanjutnya melakukan edit data. Kemudian mengubah kecepatan atau format pesan. Dan yang terakhir fungsinya adalah untuk mengontrol arus informasi. Ya, untuk sinyal analog ya, yaitu dapat didefinisikan bentuk gelombang kontinu, kemudian melalui media komunikasi untuk sinyal analog, dan digunakan untuk komunikasi suara ya, itu sinyal analog. Selanjutnya Anda perhatikan di sini gambar ada
Pencuplikan adalah proses pengambilan sampel sinyal waktu kontinu untuk analog, konversi menjadi sinyal waktu diskrit, ya. Sinyal waktu kontinu yang A, kemudian ini diubah menjadi sinyal diskrit yang terdiri dari 10 sampel. Yang poin B ini di sini diilustrasikan titik-titik, ya, ditandai hingga ke N, ya, ke N jumlahnya sampelnya seperti itu. Selanjutnya signal digital. Di sini signal digital merupakan berbentuk gelombang diskrit, kemudian mengirimkan data yang dikodekan menjadi dua status diskrit sebagai 1 bit dan 0 bit. Ya. Bit itu singkatan binary digit. Kemudian digunakan untuk komunikasi data. Ini dari signal digital. Jadi kebalikan dari signal analog. Nah, fungsi dari modem, modulator demodulator, ya, kalau Anda perhatikan di gambar bahwa komputer itu dilakukan dengan digital, kemudian menggunakan modem, modulator demodulator, dikonversi menjadi analog, ya, dan dari modem tadi juga itu akan dikonversi kembali menjadi digital, yang tentunya dikenal dengan komputer adalah format digital, ya. Mungkin itu penjelasan dari fungsi dari modem, ya. Selanjutnya adalah mengenai channel atau saluran, ya. Di sini ada packet wire, sistem telepon pada gambar yang pertama. Kemudian untuk jenis pengkabelan, ya, channel di sini kabel, yaitu berikutnya coaxial cable, televisi kabel, contohnya di sebelah kanan gambar ini, ya. Kemudian di situ ada beberapa komponen, ya, yang terkait dengan hal ini, ya. Kalau Anda perhatikan di situ ada cladding, ya, pembungkus yang terakhir ini pembungkusnya. Nanti silakan Anda baca literatur yang terkait dengan ini, ya. Karena perkembangan zaman jenis kabel banyak sekali. Yang terakhir serat, ya, serat fiber optik. Nah, ya. Ini gambarnya, ya. Selanjutnya untuk channel, ya, ada transmisi nirkabel wireless, ya. Contohnya microwave, ya, satelit, sistem paging, telepon seluler, ya. Ini gambarnya, ya. Ya, ini biasanya untuk layanan komunikasi secara pribadi, ya. Selanjutnya transmisi speed, yaitu dikenal dengan baud dan bandwidth. Nah, silakan nanti diperkembangkan keilmuan kita mengenai hal ini. Kemudian rentang frekuensi untuk media dan perangkat komunikasi, kalau Anda perhatikan di gambar, ya, ini frekuensi atau channel tadi, ya, jalur-jalur, ya. Ada radio wave, ada microwave, ada infrared, ya. Wireless media, ini sinyal jalurnya masing-masing punya jalur, ya, terhadap sistem telekomunikasi, ya. Kemudian kalau Anda perhatikan di gambar berikutnya, sistem transmisi satelit dicontohkan Amaco di sini, di mana di kapal kemudian nanti dia menggunakan teknologi pengolahan data seismik data, ya, dicontohkan di sini, ya, untuk proses mendapatkan data penampang seismik yang mewakili daerah bawah permukaan yang siap untuk
diinterpretasikan. Jadi dari kapal, bawah laut, permukaan, dasar laut itu ditangkap datanya. Dan itu selanjutnya mengenai prosesor dan perangkat lunak komunikasi. Ya, kita sudah bahas di awal mengenai front-end prosesor, yaitu mengolah data komunikasi untuk komputer host. Ya. Kemudian ada konsentrator untuk mengumpulkan dan menyimpan sementara pesan kegunaannya. Kemudian ada controller, ya, berfungsi untuk mengawasi lalu lintas komunikasi. Yang terakhir untuk ini adalah multiplexer. Kita sudah bahas itu di awal, ya. Gunanya untuk memungkinkan saluran komunikasi tunggal, ya, untuk membawa transmisi data. Ini untuk multiplexer. Mungkin demikian. Demikian untuk sesi ini. Selamat bertemu kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.